زد شرفا يا رب يا رب قوت عظمه الفتى وابته الله ولقد تبارك وتعالى فيفخر وقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب المصطفى واغفر لنا والذي أخرج في أولاد عجميا مصطفى نبينا أثر في قولنا ولا نعدي يا ربي المصطفى وحفظ الذي ترجى الشفاعة لكل غار من الغالي المقتحم يا ربي المصطفى ولا وصحت صومة العين له مهدون تنصار الحلوان الكرمي ربي بالمصطفى براسنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama kita mengucapkan kalimat tahmid atas segala anugerah yang Allah berikan, kesehatan dan kemanfaatan hidup. Mudah-mudahan semuanya menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Inna salata kana 'aradatan 'alayya. Sesungguhnya salawat-salawat kita, kasih rindu kita dari Masjid Jami' Al-Mujahidin ini tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita jauh dari Madinah, jauh dari Makkah Al-Mukarramah, maka Rasul sampaikan kepada kita ma'rudutun alayya, tersampaikan. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus orang tua kita, Fadilatul Mukarramul Muhtaram Ustaz Babadi Mahfuz Ahfaz, TKM Masjid Jami'ah Mujahidin, Ustaz Saiful dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampailah kita di halaman ke-22. Udah ada yang manggut-manggut aja, berarti udah apa? Tahu nanti begini-begini aja. Ada di baris pertama pojok sebelah kiri. Wal maqalatus sabi'ah. Sebelum kita baca, kita bacakan Al-Fatihah li mu'allifil kitab Syekh Nawawi Tangerang Al-Bantani, agar apa yang kemudian beliau tulis anallaha yatagammanu rahmah, Allah terus curahkan rahmat kepada beliau dan kita yang membaca ilmunya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niyatul qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatus sabi'ah, pesan yang ketujuh ini dari bab keempat terkait apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Tangerang Al-Bantani. Qala Umar radhiyallahu anhu, disampaikan oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, mengingatkan kita dengan al-buhur arba'atun, ay al-muttasi'atul jami'atu. Sebelahnya tuh yang baris kedua tengah-tengah, bahwa yang namanya buhur itu ada 4. Kalau kita ngaji, maulid, selamatan, suka ada yang dibakar ya, ada asapnya, itu juga namanya buhur. Cuman yang itu pakai kha, buhur, yang ini pakai ha, buhur. Bahrun dengan bahrun. Kalau yang nggak pakai titik berarti ha, asalnya bahrun. Kalau satu bahrun, kalau dua bahroni, kalau banyak buhur. Ada masjid gede di depan Puspitek, Serpong. Gede masjidnya, pinggir jalan, tulisannya Bahrul Ulum. Berarti apa itu bahrun atau buhur? Lautan. Di sini disebutin al-muttasi'atul jami'ah, sesuatu yang terbentang luas. Biasanya yang terbentang luas ya laut. Kalau dataran udah jarang sekarang. Kenapa jarang? Udah banyak kontrakan. Dulunya mobil masuk, sekarang kagak. Dulunya jalanan sepi, sekarang rame sama pasar malam.
Jadi bahrul muttasi di sini artinya hamparan luas, berarti adalah lautan. Wal buhuru arba'atun. Kata Umar radhiyallahu anhu, Allah merahmatinya, bahwa lautan yang luas itu ada 4 macam. Yang pertama itu di pojok kiri baris kedua, al-hawa bahrul zunub. Yang kedua tengah-tengah baris keempat, al-mautu bahrul a'mar. Oh, di bawahnya maaf, di bawahnya baris ketiga, an-nafsu bahrus syahawat. Baru bawahnya al-mautu bahrul a'mar. Yang terakhir sebelah pojok baris kelima, al-khabru bahrun nadamat. Bahwa bahr itu ada 4. Yang pertama al-hawa bahrul zunub. Yang kedua an-nafsu bahrus syahawat. Yang ketiga al-mautu bahrul a'mar. Yang terakhir al-khabru bahrun nadamah. Apa maksudnya? Yang pertama al-hawa bahrul zunub. Hawa ini biasanya identik dengan kemauan, keinginan. Kalau bahasa anak sekarang, for want, not for need. Banyak orang melakukan kegiatan atas dasar kemauan, bukan kebutuhan. Nintar ibu-ibu habis dari ngaji mampir tukang sayur, ya tahu aja ya. Begitu dia motong-motong masak nyayur, garamnya lupa, itu kompor dikecilin, dia pergi ke Indomaret, tujuannya beli garam. Begitu ngelihat minyak promo, dapat Indomie 3, itu yang diambil, garamnya belum. Begitu ngelihat roti beli 1 dapat 2, nah ini dia nih katanya, itu yang diambil, padahal lagi masak sayur asam. Kenapa? Karena kegiatannya itu terbiasa forward, dasarnya kemauan, bukan for need, bukan kebutuhan. Makanya dalam konteks ibadah, konteks muamalah, berfikih kita di hadapan Allah, ibadah itu bukan lagi jatuh pada kewajiban, tapi kebutuhan. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti sholat subuh wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Ketika ada perintah dari Allah, maka dia menjadi kewajiban. Tapi makin kesini emang kita biasa ke Masjid Al-Mujahidin, kita biasa habis subuh taklim, maka rasanya kalau nggak ke Masjid Al-Mujahidin ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, rasanya nggak nyaman, maka timbul namanya hajat. Hajat itulah disebut dengan kebutuhan. Kita salat subuh bukan lagi karena perintah Allah, tapi emang kita pengen yang punya perintah ridho sama kita, maka kita berangkat subuh. Kita enggak lagi ketakutan dengan perintah-perintah Allah,
tapi emang kita butuh. Kalau udah sembahyang jamaah, rasanya plong. Satu waktu kita nggak jamaah, satu waktu kita nggak ke Masjid Al Mujahidin, bayang dewek-dewek lah kali-kali gitu, ngasok. Cuman rasanya di hati kayak kurang serap, kurang enak. Nah itu udah sampai namanya tahap butuh. Maka di sini al hawa bahru sunu, ketika rasa mau, kemauan lebih condong, maka itulah awal dari lautan dosa di dalam kehidupan kita. Maka Imam Nawawi menjelaskan ai milanun nafsi. Milan bukan Inter Milan, bukan. Milan di sini penuh. Apa yang penuh? An-nafsu, dirinya penuh, diri kita penuh. Ama apa? Ila syahwatiha. Penuh sama kemauan-kemauan yang identiknya itu adalah hawa nafsu. Min ghairi talabi syar'i jami'un liddunubi. Kalau udah begitu biasanya min ghairi talabi syar'i, suka keluar dari syariat. Minyaknya udah ada, dibeli lagi banyak. Kalau niatnya mau bagi orang mau boleh juga. Cuman kalau niatnya ketakutan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Identik kemauan itu mendorong kita kepada satu thalabus syar'i, sesuatu yang tidak syariat. Tadi akhirnya belanja. Makanya sekarang perbelanjaan biasanya atasnya musola, jadi bawahnya tempat swalayan, belanja-belanja, atasnya musola, tempat sholat. Ya, lakinya lagi angkat tangan aja, ya Allah berikan hidayah istriku ya Allah. Yang di bawah bininya lagi milih aja, yang ini. Ya. Yang berarti belanja di bawah, yang itu lagi doain, ya Allah, tutupin matanya ya Allah. Tutupin dari apa? Sesuatu yang nggak perlu, tapi yang butuh silahkan. Itu satu. Yang kedua, wan nafsu bahrus syahawat. Baris ketiga paling pojok kiri. Wan nafsu bahrus syahawat. Diri kita itu identik menjadi bahrus syahawat. Kalau tadi bahrus sunub, orang kalau identiknya mau bukan butuh, maka seringkali itu melakukan sesuatu di luar syariat. Di luar syariat itu gampangnya kurang pas, kurang bener. Dia lapar tapi minum, ya boleh aja sih, cuman perut muak. Kalau emang lapar, nyari yang rada-rada menyangin, apa itu singkong, apa itu ubi, apa itu jomblo, apa itu bihunti, apa itu obyo, ya apalagi yang begitu-begitu. Kalau air putih lagi, air putihnya susu misalnya, ya. Artinya bahwa boleh tapi kurang pas. Maka di sini diri kita itu akan menjadi lautan nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka an-nafsul ammarah wahiyya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Diri kita ini ada unsur yang namanya an-nafsul ammarah. Nanti ada lagi an-nafsul lawamah. Tabiatnya
dasarnya kita ini an-nafsul ammarah. Ammarah itu sesuatu yang diperintahkan. Maka sebetulnya diri kita ini dasarnya itu baik. Dasarnya ini kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lahir, langsung dipotong tali pusatnya. Ada nggak emaknya ngomong gini, jangan dipotong dah, sian, masih merah. Karena dia kalau dia udah seminggu 2 minggu, akhirnya nggak dipotong seminggu 2 minggu, entar dah. Kalau dia udah sebulanan kali ya, bulan nggak tega lagi. Karena kalau dia udah bisa berangkat, kalau dia udah SD, akhirnya sampai kuliah. Kemana dia kuliah, kemana kuliah. Kenapa begitu? Belum dipotong tali pusatnya. Tapi kan begitu lahir dipotong. Itulah naluri kita sebetulnya. Meskipun terlihat sakit, tapi sebetulnya kita ini adalah patuh, taat, dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kali kita pakai alarm, pakai jam waker, sekarang udah jarang jam wakernya, udah kagak ada yang dagang. Tapi syukur alhamdulillah subuhnya kita nyampe di Masjid Al-Mujahidin. Ini artinya diri kita sebetulnya itu tidak keluar dari fitrah at-tabi'atul badaniyah yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita. Wa ta'muru bil ladzat, kita diberikan kesempatan mengambil kenikmatan li harakatin nafsi, buat diri kita enak, makan yang jarang-jarang silahkan, apalagi healing kalau sekarang mah ya, healing gitu ya boleh. Kemana mau healing ya nggak apa-apa ya kan, yang penting lakinya diajak. Ini healing lakinya sudah nungguin rumah. Fahiya ma'wa surur wan manba'ul akhlaqid dhaniyah. Sebetulnya diri kita ini kalau kita kembalikan, dia adalah ma'wa surur, tempatnya kesenangan. Tapi kalau berlebihan, kita akhirnya menjadi bahrus syahwat. Healingnya boleh, tapi sembahyang subuh dulu. Olahraga boleh, sembahyang subuh dulu. Ini baru ajan udah pada lari, lah kapan bayangnya? Aduh, ini dari kita colek, udah sembahyang, lomba ngaji, ngapa udah lari baik? Yang ada sembahyang dulu, baru lari. Jarang-jarang mau haji 1 minggu doang. Iya 1 minggu doang juga kan sembahyang mah agak perek, ya kan? Terus sembahyang kapan? Ntar habis lari, ya. Burung begah itu mah. Lari dulu yang ada ngopi. Ya. Maka diri kita ini dia akan menjadi satu lautan nafsu yang kemudian kalau kita nggak hadal maka akan menjadi sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mal. Kematian itu menjadi lautan umur kita. Ayil mautu jamu'un lil a'mal, bahwa kematian adalah titik daripada umur kita. Wa fi nusfatin ba'dul a'mal fa iyyaka qawli ba'dul maut sundukul amal. Maka inti daripada umur kita adalah kita punya sundukul amal. Apa itu? Bekal amal yang banyak untuk kita nanti menuju kematian.
Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini tempat kita menuju akhirat. Fahiya mahattatun min mahattatil hayat. Dia adalah halte menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kalau mau naik transportasi umum udah pakai kartu ya, di halte-halte. Masuk rekreasi yang punya Pemda juga harus pakai kartu. Yang kemarin bayang Jumat di Ragunan, begitu masuk kartu Pak, orang punya kita. Dan kali mah bawa, di mana belinya, kita bagi aja dah tuh. Jadi semuanya terintegrasi. Mau makan, mau minum, mau rekreasi, mau naik bus umum, sekarang ada kartunya. Nah di sini bahwa ya, kartu itu laksana kita punya sunduk, punya bekal. Duit nggak punya, nggak apa-apa. Yang penting kartunya ada saldonya. Mau naik mobil bisa, aus bisa, iseng bisa, pengen ngelihat gajah bisa, mau ke gelodok bisa. Yang penting itu kartu ada isinya. Itu namanya sunduk. Begitupun kita lagi seger begini, alhamdulillah berangkat kita subuh di Masjid Jami Al-Mujahidin, ikut pengajian. Nanti ada wayahnya asam urat bangun, ada wayahnya kolesterol berasa. Kalau udah begitu kita nggak bisa paksain. Maka kata Nabi, uktubil hasanah, tulislah tetap pahalanya sama ketika dia masih sehat. Jadi kalau kita sehat begini, satu waktu kita nggak mampu, satu waktu kita nggak kuat ke Masjid Al-Mujahidin, ya Allah manggil malaikat, ya uktubil hasanah, jangan lupa yang itu pahalanya samain. Meskipun dia udah nggak ke Masjid Al-Mujahidin, meskipun dia udah nggak ngaji di Al-Mujahidin, karena emang udah berasa badannya, samain pahalanya. Begitulah sundu. Kalau kita udah biasa, maka kita insya Allah bisa terus ngumpulin amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wal qabru bahrun nadaman. Kuburan itu adalah tempat lautannya penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib. Begitulah orang yang udah mau meninggal, dia bisa melihat, dibuka kasyafnya, dia bisa melihat yang jauh, bisa melihat majmu'atul minal malaikah, malaikat pada munkar kelihatan. Disitulah mereka kemudian laula akhartani, ya Allah kalau emang udah wayaknya, tolong kasih kami kesempatan, bukan sehari, bukan sejam, bukan semenit, tapi apa? Akhartani ila ajal, sebentar, sejenak. Ngapain? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Pengen sedekah, pengen jadi orang soleh. Ini kita udah soleh, alhamdulillah. Sedekahnya udah ada, alhamdulillah. Ini artinya mudah-mudahan sampai ajal nanti kita bisa fa'at asaddaqa wa akun minas sholihin.
Maka kuburan itu adalah bahrun nadamat, tempatnya kitanya nyesel, lautan penyesalan. Nih ibu-ibu ntar nih memang biasa ngeberesin pakaian suaminya, begitu dirapiin mau dicuci, ya kan? Ada duit jatuh, cepet. Nah, alhamdulillah rezeki anak solehah ini mah, ya, udah pegang aja mah cepet dong, jangan kakinya nggak nanya, ya kan? Begitu dia mau bayar utang kurang, bayar angsuran motor kurang, kayaknya tadi dihitung pas ya. Ini ngapa kurang cepet ya? Bininya tahu, cuman dia baik. Padahal lakinya lagi buyang. Kenapa? Karena angsurannya kurang cepet. Ya. Begitu ntar yang dikit, oh, kesian bener ya lakinya. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, maka tadi gue kasih aja kali ya. Nah, gitu. Jadi istighfar kita tanpa kita tahu sebabnya itu tidak diperkenankan oleh ulama. Bahkan Imam Syafi'i, kalau ada orang istighfar tapi dia nggak tahu kenapa dia istighfar, itu disebutkan oleh beliau fa innahu kal mustahzi. Dia kayak orang yang sedang mengejek-ngejek Allah. Jadi kalau tiba-tiba kita ngerasa dosa, astagfirullahaladzim, itu nggak boleh kalau kita nggak tahu. Taunya kita ini dengan nadam, penyesalan. Jadi kalau kita salah, kita punya dosa, kan disuruh minta ampun, suruh istighfar. Itu syaratnya kedua istighfar itu. Yang pertama adalah an-nadamu, menyesal dulu baru istighfar. Kebayang Pak ya? Jadi kita nyesel dulu, nyesel ya Allah, duit laki, kita nggak tahu, cuman kita sayang, mau ntar malam pasar malam, kegenggam aja, kita lama-lama sadar ya, kasihan. Istighfar kita kalau ada dasarnya itu benar, karena syarat kita diampunin bukan langsung istighfar, tapi nyesel dulu baru istighfar. Orang-orang biasanya langsung istighfar dia nggak tahu kenapa salahnya, nggak tahu di mana dia nyeselnya, maka kata Imam Syafi'i itu mah kal mustahzi, seperti orang ngejek-ngejek Allah. Satu sisi dia istighfar minta ampun, satu sisi dia nggak tahu, sehingga apa? Ngulangin lah, nggak ada rasa penyesalan. Jadi kalau kita istighfar barengin sama penyesalan, kita tahu istighfarnya. Astagfirullahaladzim, tadi kagak baca doa. Nah berarti kita tahu tuh istighfar kita didasari dengan penyesalan. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, garis ke-7 paling sebelah kiri. Wal maqalatus saminatu, pesan yang ke-8. Apa itu? Ada Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman Allah meridhoinya. Wajadtu halawatul ibadati fi arba'ati asya. Kelihatan apa enggak itu? Kelihatan ya. 4, 6, 7, baris ke-8 paling kanan yang warnanya hitam. An Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wajadtu halawatul ibadati,
Wajadtu, aku menemukan, aku merasakan, aku mendapatkan kenikmatan halawatul ibadah, manisnya ibadah, enaknya ibadah. Tadi tuh dulu kita ngejalanin perintah Allah, tapi belakangan kita butuh. Dulu ngaji emang gak enak kalau gak hadir. Belakangan kita rasanya butuh ngaji. Nah itu halawatul ibadah, kenikmatan beribadah. Umar menemukan kenikmatan ibadah itu fi arba'ati asya, dengan 4 hal. Apa yang 4 hal yang akhirnya Utsman radhiyallahu anhu itu merasa nikmat beribadah? Yang pertama beliau sebutkan awwaluha fi adai faraidillah. Yang pertama awwaluha, ngapain? Fi adai faraidillah, dalam menunaikan, menuntaskan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Tadi subuh kita namanya sholat fardu. Sebelum subuh namanya sholat nawafil, sholat sunnah. Maka sholat nawafil, sholat sunnah itu ada sebelum subuh, namanya qabliyah. Ntar kita habis suruh nit sholat lagi 2 rakaat, namanya suruh, itu namanya nawafil atau sholat sunnah. Tapi kalau subuhnya faraid, sholat yang fardu. Maka sudah disebutin sama Umar fi adai, dalam menuntaskan, dalam mengerjakan faraidillah, kewajiban-kewajiban yang Allah sudah gariskan. Kenapa kita subuhnya di Masjid Jami Al-Mujahidin? Kenapa kita ngajinya habis subuh enggak pulang ke rumah tapi tetap duduk di Masjid Jami Al-Mujahidin? Karena Allah sudah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah berarti serius. Kalau Allah sudah bersumpah berarti apa? Meyakinkan hamba-hambanya. Ketika Allah sampaikan wal fajri, demi waktu fajar. Imam Jalalain, Imam Abdul Fida Ismail Ibn Katsir, Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu menyatakan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya fajar, maka tidak ada yang lain kecuali ada kelebihan, ada keutamaan di waktu fajar itu. Kenapa kita ada di Masjid Jami Al-Mujahidin sampai sekarang? Dari subuh, karena daripada sholat yang fardu tadi, faraid tadi, itu yang paling banyak dipersaksikan oleh malaikat semua, itu adalah sholat subuh kita. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana jelas sholat subuh kita ini
itu dipersaksikan oleh para malaikat. Maka disebutnya faraid fardu. Maka kita ada di sini karena kita sedang dipersaksikan. Itulah faraidillah. Kewajiban-kewajiban kepada Allah. Nih kita ngaji, alhamdulillah ya bapak-bapak. Begitu kita sampai ke rumah, ya kan, tangan kita boleh kita sodorin sama bini kita, sama anak kita. Kayak Nabi kepada Aisyah. Aisyah juga begitu, maunya masih jauh, udah di depan pintu, nungguin Nabi. Begitu Nabi datang, ya tangannya dibetot baik. Asubu ya diciumlah tangannya. Apa kata Aisyah? Ya kan? Atyabu min rihil miski. Ketika dicium itu harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Ibu-ibu begitu ntar begitu pulang ke rumah cari lakinya habis nggak bersih gitu gua udah betul kayak tangannya minyak misik ini ya. Kenapa? Maksudnya kalau kita ngaji, kita selesai melakukan perintah Allah, cium tangan laki itu pahalanya sama dengan nyium hajar aswad. Ngajinya sering tapi lakinya orang dicium tangannya. Begitu bapak-bapak ngajinya sering, bidinya orang pernah dicium. Padahal nyium ini juga hajar begitu bapak-bapak, ibu-ibu pulang, ya, cium lakinya, apalagi lakinya keling, lagi jengkang aja di atas balai, ini dia hajar aswad. Celopat. Ini kita banyak sering ngaji, tapi maaf amal laki orang dijalanin begitu nak faraidillah. Makanya kalau kita ngawinin orang itu biasanya yang laki nyium keningnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kening, minum aja di bekas bibirnya Aisyah. Ini bakal nggak dicari, yang ada lipstiknya mana? Padahal harusnya yang ada lipstiknya itu minum. Karena Nabi minum di bibirnya Aisyah. Satu. Yang kedua kata Utsman, fi ijtinabi maharimillah. Mendapatkan kenikmatan ibadah satu tadi, kita menjalankan kewajiban, kita jadi butuh. Yang kedua, fi ijtinabi maharimillah. Alhamdulillah, menjauhkan dari apa yang dilarang Allah. Lihat sebelahnya yang penting nih, shagiruha wa kabiruha. Nah ini kodenya, kecil atau besar. Jadi yang namanya apa yang dilarang oleh Allah, biar kata kecil itu kudu dijauhin. Sebab yang kecil ini kalau dikerjain, dia jadi pangkalnya dosa besar. Lupa pergi arisan belum ngomong nama laki, itu dosa kecil. Karena keluarnya istri harus dengan izin suami. Karena lupa, udah telepon aja atau lakinya, itu yang bertelepon apa? Udah nyampe tempat arisan. Lalu kenapa? Tadi belum ngomong mau pergi. Wah, biasanya banyak ngomong aja. Nggak kata lakinya begini. Keseringan nyelonong dosa kecil. Lama-lama lakinya udah nggak ditelepon lagi.
Lama-lama lakinya kalau dia mau berangkat arisan mau pergi ngaji hari Jumat hari Johor, jadi tahu kalau dia udah ngomong dia jangan telepon. Nah ini artinya bahwa kuncinya di dosa kecil. Kalau dosa kecilnya kita tinggal, insya Allah dosa besarnya la shaghair ma'al istighfar walal kabair ma'al istighfar. Yang ketiga, wasalisu fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga, melakukan amal ma'ruf. Anak kita biasanya kalau udah libur begini, itu biasanya balas dendam. Ya. Maka kita terus nyuruh yang ma'ruf. Ayo kak, masjid yuk. Ayo kak, udah aja mundur. Ayo kak. Karena biasanya dia asik dengan dunianya kalau udah liburan. Yang terakhir, warabi'u fin nahyi anil munkari. Mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ma laysa fihi ridallah, yang kesemuanya atas ridha Allah, min qaulin au fi'lin, dari perbuatan atau perkataan. Ada orang jaketnya hijau. Biasanya kalau jaketnya hijau, nggak lama ada yang datang. Ciri-ciri jaket hijau, jaket oranye itu benar, begitu dia ngetem, nggak lama ada yang datang. Atau yang kedua, dia buat tentengan, nggak lama ada yang maranin. Tapi kagak ada yang maranin, nggak buat tentengan, matanya celana kling aja. Nah itu hati-hati, mulut kita hilang. Hati-hati, itu TV dibongkok. Berapa banyak 2 kali kejadian, dibawa kemana bang? Dibenerin, begitu kata dia. Jadi itu dia bongkong TV, kata dia mau dibenerin, padahal orangnya lagi beli gorengan. Nah artinya di sini kita wan nahyu anil munkar, ini tuh wan nahyu anil munkar itu adalah qaulun au fi'lun. Sebisa mungkin kita ngelihat apakah ini baik atau enggak baik. Ini bukan urusan nutupin tempat judi, ngebubarin orang ngadu ayam, itu mah udah kelihatan. Ini mah yang di depan mata kita, orang kita nggak kenal tapi mencurigakan. Tugas kita mencegah kemungkaran. Tanya, ngapain? Ini pak order siapa? Nah kalau udah jawabannya a e o e o, kalau mau nakal di kampung orang lain aja, jangan di sini. Itu pergi sendiri deh tuh. Kalau mau nakal jangan di sini, tempat lain aja. Udah nggak pakai disuruh pergi sendiri. Tapi kalau mau ngapain? Ini nungguin rodemah. Ini namanya berubah-ubah, entar rodemah, entar marfu'ah, entar mesaroh. Ini bener yang mana sih? Jadi dia juga namanya 3 rangkap. Rodemah, marfu'ah, mesaroh. Gitu. Orangnya 1. Ini artinya bahwa apa yang kita lihat qaulun au fi'lun bisa mencegah kebaikan. Anak-anak rame mau sholat, pelan-pelan ya. Ntar habis sembahyang baru rame lagi. Itu namanya qaulun. Maka mudah-mudahan 4 ini menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Kita kemudian menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita untuk tidak mendekat dari apa yang Allah larang dan melakukan perbuatan ma'ruf, ya kan, dan juga kemungkaran untuk kita jauhi dalam kehidupan kita, sehat dan kita panjang umur kita, bermanfaat karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus bikin sudul amal tadi, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau udah wayahnya kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa ansir muradana ya Allah bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah wa man ma'ahum bil baqi wal ma'la ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.